Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk di materi komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar budaya dengan mata kuliah komunikasi bisnis ya. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Baik, kita di sini ada tujuan pembelajaran, di mana yang pertama adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi, kemudian komunikasi antar budaya, kemudian ketepatan menerapkan kiat komunikasi antar budaya. Baik, kita masuk di komunikasi antar pribadi. Jadi memang kalau komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang memang mereka saling berbincang ataupun saling memberikan informasi. Jadi ada komunikator, ada juga komunikan, yang dimana komunikasi antar pribadi ini dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain ya. Jadi misalnya kalau seandainya kita menerima informasi ya, jadi kita apakah bisa merespon ataupun bisa memberikan respek kepada orang lain ya. Kemudian komunikasi antar pribadi itu interaksi antara dua atau beberapa orang pribadi di mana kontak langsung dalam bentuk percakapan, bisa langsung berhadapan, bisa juga dengan melalui telepon ya. Dengan apalagi kalau sekarang ini ya, bukan hanya bertatap muka tetapi menggunakan telepon ataupun WhatsApp dan lain sebagainya, yang dimana bisa saling bertukar pikiran ataupun membuat kita saling bercakap dan juga ada umpan balik ya di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ini juga bisa direspon dengan secara verbal ataupun dengan nonverbal. Verbal itu dengan cara apakah dia langsung menggunakan kata-kata ataukah nonverbalnya dengan cara mengangguk atau memberikan senyuman dan lain sebagainya. Kemudian ini komunikasi lintas budaya ya, atau komunikasi antar budaya. Jadi komunikasi antar budaya ini seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini memang begitu banyaknya beragam budaya yang ada di Indonesia ini ya, sehingga membuat orang harus bisa berkomunikasi sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Jadi ketika kedua orang atau lebih sedang proses berkomunikasi untuk mencapai pemahaman maupun pengertian yang terjadi di antara khalayak yang berbeda kebudayaan. Dan inilah kita biasanya karena berbeda suku, karena ada bahasa persatuan bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia untuk lebih mempererat cara berbicara kita ataupun cara orang lain untuk memahami apa yang kita katakan ya. Kemudian ada juga komunikasi lintas budaya. Ini sebenarnya kalau kita berbicara lintas budaya ini bisa antara laki-laki dan perempuan ya, yang dimana laki-laki dengan perempuan itu berbeda cara berbicaranya, karena bisa dilihat bahwa perempuan itu lebih lembut ya, laki-laki lebih keras ketika berbicara ya. Kemudian ini contoh komunikasi lintas budaya. Lintas budaya itu bisa juga dengan cara kita misalnya antara budaya kita dengan budaya luar negeri, itu juga bisa melalui lintas budaya ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai contoh komunikasi lintas budaya ini bisa dilihat dari komunikasi untuk mengetahui kondisi di lapangan. Jadi kalau kondisi di lapangan ini karena kita adalah dunia bisnis, sehingga kita mengetahui bagaimana lingkungan yang ada di sana, bagaimana komunikasi yang akan kita lakukan di sana. Jangan sampai kita di lapangan berbeda atau di lingkungan yang berbeda menggunakan komunikasi yang sama ya, ataupun kita harus melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian negosiasi. Ketika kita bernegosiasi, kita juga harus melihat komunikasi apa yang kita akan lakukan di sana ya. Jadi jangan seenaknya saja kita berbicara, ternyata di sana misalnya budayanya sangat ketat untuk saling berbicara sopan dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi untuk mencari dukungan, karena kalau dukungan itu kita kan tidak hanya dalam perusahaan itu sendiri atau budaya itu sendiri, karena berbeda lingkungan. Jadi kita harus mencari misalnya perusahaan luar atau perusahaan yang berbeda dengan kita juga harus melihat budaya-budaya yang ada di sana. Kemudian perdagangan internasional. Ini perdagangan internasional misalnya kita mau ekspor dan impor ya. Kita harus lihat budaya yang ada yang akan kita ajak kerjasama tersebut ya. Kemudian mencari sponsor ya. Mencari sponsor itu bukan hanya berupa misalnya kalau kita modal, kita ada orang yang bisa memberikan modal kepada kita ataupun sponsor kita, tetapi kita untuk memberikan atau mencari sponsor itu juga kita harus menggunakan bahasa ataupun komunikasi yang memang dilihat dari budayanya.
Kemudian komunikasi persuasif, kemudian untuk menambah pengetahuan. Jadi nanti ditanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan. Kemudian untuk perbedaannya pastinya ya, setiap warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri itu berbeda-beda kebudayaannya. Sehingga kalau kita menggunakan komunikasi antar budaya, kita harus melihat atau mampu untuk melihat apa kondisi lingkungan yang ada di sana ya. Karena ketika kita berteman itu biasanya memiliki kebiasaan yang berbeda, dan juga ada teman yang berbeda asal daerah itu memiliki misalnya tradisi, norma, atau bahasa yang berlaku dari suatu daerah tersebut yang harus kita maklumi ataupun yang harus kita bisa menempatkan diri di dalam situ ya. Misalnya kalau di dalam kelas ada orang misalnya dari luar Pulau Sulawesi ya, yang dimana mungkin orangnya dari segi budayanya agak susah untuk berbicara bahasa Indonesia. Kita harus juga mengetahui tersebut ya, supaya kenapa? Supaya kita juga bisa akrab ataupun bisa berteman ataupun bisa bekerja sama dia. Sama dengan kalau kita berbisnis. Kalau berbisnis juga harus dilihat apakah orang tersebut juga budayanya berbeda dengan kita, bagaimana cara kita masuk ke dalamnya. Nah, nanti di sini kita akan lihat. Nah, ini tipsnya ya. Nah, di sini ada tips atau 17 tips untuk berkomunikasi antar budaya menurut Center for Intercultural Learning ya. Nah, jadi ini dari Kanada ya, di mana mengakui bahwa kemampuan berbahasa tidak berarti kompetensi antar budaya. Jadi kalau kita bukan berarti bahwa kita mengakui kemampuan berbahasa tidak berarti kompetensi antar budaya. Jadi kalau kita mampu untuk berbahasa, belum tentu kita juga dalam budaya itu juga mampu. Kemudian carilah umpan balik ya, apakah orang itu mengerti atau tidak dengan bahasa kita. Kemudian bagaimana tentang pesan kita, apakah semua pesan yang kita sampaikan itu komprehensif ataupun menyeluruh, semua dipahami ya. Hindari ekspresi, bahasa tubuh ataupun bahasa-bahasa yang misalnya kita menggunakan bahasa yang tidak mudah dikenali atau biasanya kan menyingkat-nyingkat bahasa ya, kalau kita berbicara antar budaya seperti itu. Kemudian konfirmasi pemahamanmu ya, manakala mendengarkan dari seseorang dari perspektif budaya lain, terutama ketika memahaminya. Jadi misalnya ada sesuatu yang kurang dipahami, boleh nanti kita tanyakan kembali. Pastikan pola interaksi dan pembuatan keputusan memasukkan semua orang ya. Jangan sampai kita hanya misalnya terkhususkan kita saja, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan bahasa untuk semuanya, berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian beri waktu untuk berbicara dalam bahasa ya. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan waktu untuk mereka bisa mencerna ataupun mampu untuk mengungkapkan apa yang kita tadi bicarakan ya. Bagaimana Anda mengatakannya sama pentingnya atas apa yang Anda ucapkan. Coba dengarkan keheningan. Maksudnya coba didengarkan dulu, jangan langsung asal bicara ya. Lihat sebelum bereaksi, carilah interpretasi atau informan budaya. Jadi sebelum kita berbicara sama dia, kita juga harus tahu, oh dia ini orangnya seperti ini, karakternya seperti ini ya. Usahakan mempelajari logika ya dalam budaya lain, maksudnya koreksi antara penampilan, perilaku, dan lain-lain. Jadi lihat penampilannya, kita sedang berbicara sama siapa, dengan budaya yang seperti apa, atau dengan cara yang santai ya. Hitung resikonya dan belajar dari pengalaman Anda. Jadi jangan asal kita berbicara ya. Jadi semuanya itu disesuaikan. Jadi dari semua materi ini sebenarnya yang kita ketahui adalah budayanya ya. Budaya itu bukan hanya dari bahasa, bukan hanya dari bukan dari adat saja, tetapi dari misalnya penampilan dan lain sebagainya, itu adalah budaya yang kita sudah terapkan. Baik, terima kasih. Jadi jangan lupa untuk bertanya dan memberikan saran. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Dan apabila kurang jelas silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.